Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Pak Septi. Pada kali ini kita akan membahas apa? Ayo, sudah dibaca modulnya? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan kata tanya. Nah, penggunaan kata tanya ini berguna untuk tugas kalian nanti ya, membuat pertanyaan untuk kegiatan apa? Ayo, kegiatan apa? Kegiatan mewawancarai orang tua kalian mengenai merawat tanaman ya. Nah, sebelumnya kalian pelajari dulu terlebih dahulu mengenai penggunaan kata tanya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Yuk, kita mulai. Nah, sebelumnya apa sih kata tanya itu? Kata tanya apa ya? Nah, ini penjelasannya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan, tindakan, keadaan, dan sebagainya ya. Nah, jadi kata tanya itu adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya. Lalu kalimat tanya apa ya? Kita ada tahu ya, kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah, jangan lupa ya, pada kalimat tanya di akhirnya harus menggunakan tanda tanya. Ayo, kita lanjut lagi. Nah, kata tanya itu ada berapa ya? Sudah baca modulnya belum? Nah, yang pertama ada apa? Kedua, siapa? Ketiga, mengapa? Keempat, di mana? Yang kelima, kenapa? Yang keenam, bagaimana? Dan terakhir adalah berapa. Mungkin di modul berapanya tidak tercantumkan ya. Nah, yang terakhir itu adalah berapa. Nah, lalu bagaimana penggunaan kata tanya itu? Yuk kita simak ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai kata apa. Digunakannya bagaimana ya? Nah, kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan. Contohnya bagaimana Pak Septi? Nih, ada Ipin nih. Nah, kita buat pertanyaan dari kata apa dari gambar ini. Contoh Pak Septi, apa yang dipegang Upin? Berarti menanyakan sesuatu yang sedang dipegang Upin ya. Ipin, maaf. Terus bisa juga misalnya, apa yang dimakan Ipin? Daging ayam, betul. Nah, jadi apa itu menanyakan sesuatu ya, baik berupa keadaan atau perbuatan. Mudah ya. Nah, kemudian ada kata tanya siapa. Wah, kayaknya ini udah tahu nih, kata siapa digunakan untuk bagaimana nih. Nah, merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kejadian, pelakunya atau orangnya. Ada foto siapa nih? Ada foto Pak Septi. Kita lihat, kalau buat pertanyaan atau contoh pertanyaan dari kata siapa, mudah ya. Nih ada foto Pak Septi, berarti siapa yang mengajar di kelas 3? Siapa guru tematik kelas 3? Pak Septi. Nah, berarti siapa itu menanyakan pelaku, bisa orang, kalau dalam pertanyaan dongeng bisa hewan atau sebagainya ya, atau yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya, kata tanya selanjutnya adalah kapan? Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Nah, di sini ada anak sekolah nih. Nah, kapan? Gimana ya membuat pertanyaannya mengenai kata kapan? Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Nih, ada siapa yang kasih nama Udin aja ya. Udin ada sekolah. Oh, dia ke sekolah. Buat pertanyaan bagaimana? Nah, bisa contohnya nih Pak Septi, kapan Udin pergi ke sekolah? Jawabnya bisa pukul 7 misalnya. Kapan Udin tiba di sekolah? Jam 7 misalnya ya. Itu pertanyaan kapan. Intinya menanyakan waktu kejadian atau peristiwa ya untuk kapan. Selanjutnya, penggunaan kata tanya apa ya? Nah, di mana? Di mana? Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju,
serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Ada pantai nih. Buat pertanyaan yuk mengenai menggunakan kata di mana. Contoh, di mana sekarang Pak Septi? Sedang di pantai. Wah, nah itu contohnya. Kata lain juga selain di mana bisa kemana, misalnya kemana Pak Septi berlibur? Ke pantai. Nah, atau ada lagi dari mana. Nah, di mana ini masih banyak ya, ada di mana, kemana, dari mana. Nah, selanjutnya penggunaan kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa kejadian. Ingat, untuk mengapa kasih garis bawahi adalah alasan atau sebabnya ya. Nah, jawaban atas kata tanya ini adalah penyebabnya kenapa peristiwa tersebut terjadi. Contoh, aduh, kenapa tuh? Ada yang megang perut. Ada WC. Kita lihat ya. Oh, dia masuk WC. Buat pertanyaan, mengapa Udin masuk WC? Nah, bisa ya, mengapa Udin masuk WC? Mengapa Udin memegang perutnya? Udin sakit perut. Nah, itu ya, mengapa, alasannya atau sebabnya ya. Selanjutnya, wah nih ada yang naik motor, apa ya? Bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, contoh ini ada yang naik motor, ngeng. Wah, apa ya? Buat pertanyaan, bagaimana cuaca ketika Udin naik motor? Sedang hujan. Nah, bagaimana juga bisa menanyakan proses. Bagaimana cara membuat kue? Nah, itu ya, cara atau prosesnya ya. Bisa intinya untuk kata bagaimana ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas berapa. Kayaknya kalian kata berapa suka dipakai deh. Nih, kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai menanyakan banyak, jumlah, dan satuan. Nih ada gambar. Oh, sedang mengukur tinggi, berarti berapa tinggi dari Udin? Misalnya jawabannya 130 cm misalnya. Oh, ini ada perempuan sedang menimbang berat badannya, berarti berapa berat badan ibu? Nah, misalnya 50 kilo misalnya. Nah, itu penjelasan dari kata tanya ya. Mudah-mudahan kalian paham, bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Itu penjelasan mengenai kata tanya. Silahkan kalian kalau sudah paham, lakukan wawancara bersama orang tua kalian mengenai kegiatan merawat tanaman ya. Nah, sekian dari Pak Septi. Tetap semangat untuk belajar di rumahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.